Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi sidni ilma, warzuqni fahman. Amin. Struktur dan fungsi tumbuhan bagian 3. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar terlebih dahulu. Beberapa fungsi akar antara lain yakni untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perhatikan penampang membujur akar di bawah ini. Pada bagian ujung akar itu terdapat jaringan meristem apikal dan hudung akar. Jaringan meristem apikal inilah yang merupakan jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Sedangkan pada tudung akar itu berfungsi untuk melindungi sel-sel tersebut saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis itu merupakan bagian terluar dari akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Nah, korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks itu disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis itu terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat itu terdiri atas silam yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke batang hingga ke daun, dan phloem yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 4. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Beberapa fungsi batang antara lain yakni menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan,
Batang juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti halnya pada akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar dari batang yang masih muda itu tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Nah, korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpangan kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan itu disimpan. Berkas pengangkut pada batang itu merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral diserap oleh akar dan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebut tersebar. Antara silem dan phloem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil itu terdapat kambium vaskuler yang selalu aktif membelah. Yang kelima, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun memiliki beberapa fungsi antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Pada permukaan atas dan bawah daun itu terdapat jaringan yang disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula. Jaringan kutikula ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Nah, sel-sel epidermis itu dapat mengalami modifikasi atau perubahan menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata itu dapat membuka dan menutup menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya sejenis pohon kaktus, stomata itu menutup pada siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap melalui stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka pada malam hari. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Jadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang itu disebut dengan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini adalah jaringan parenkim yang mengandung klorofil, ya. Selanjutnya, di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofilnya tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil serta memiliki ukuran yang seragam. Nah, di dalam daun juga terdapat jaringan silem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan phloem yang berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.